أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh arsalahu kaffatan ilan nas basyira wa nazira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira fa shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Arsitektur Al-Quran. Kita telah menemukan pilar Al-Quran. Tapi pilar Al-Quran hanya mengajarkan bentuk yang dilihat dari luar. Belum ada pelajaran bentuk bangun berongga. Lewat Al-Quran lempengan, kita diajarkan bentuk bangun berongga. Untuk itu perlu diketahui bagaimana awal ditemukannya Al-Quran lempengan. Al-Quran lempengan berawal dari jumlah ayat Al-Quran yang 6236 ayat tanpa basmalah pembuka. Basmalah pembuka kalau disusun 77, ia berupa pilar yang tingginya 16 satuan. Jumlah basmalah pembuka itu kan 114 kurang 2. Ada 2 surat yang tidak punya basmalah pembuka, surat ke-1 dan surat ke-9. Jadi 114 kurang 2 itu 112. Banyak lempengan satuannya, 112 dibagi 7. Yaitu 16. Nah ini dia, pilar basmalah pembuka 16 satuan. Kalau kita tumpuk ke atas dia jadi 16 satuan, 16 lempengan. Tiap lempengan itu berisi 7. Al-Quran lempengan berawal dari jumlah ayat Al-Quran yang 6236 ayat tanpa basmalah pembuka. Kalau bersama basmalah pembuka kan dia 6348. Nah, ini tanpa basmalah pembuka dia 6236. Bilangan 6236 ini dipisah jadi 3 bagian. 7, 6. Nah, tengah-tengahnya 6223. Yang 7 itu surat pertama, surat Al-Fatihah, 7 ayat. Yang 6 itu surat terakhir, 6 ayat, surat An-Nas. Jadi kita menemukan ada bilangan di tengah-tengahnya itu 6223. Bilangan 6223 ini habis dibagi 7. Dibagi 7 dia 889. Nah, jadi ada 6223 ayat tersusun atas 889 lempengan. Yang tiap lempengan berisi 7 ayat. Nah, di sini dimulailah Al-Quran lempengan. Jadi kita konsentrasinya ke 889 lempengan itu. Mau diapakan dia? Kalau disusun ke atas, akan setinggi 889 satuan. Yaitu 16 kali 56,1875. Ini sebuah bacaan yang panjang.
Ada ayat yang bilang begini nih. Dan sungguh kami telah beri kepadamu 7 dari yang berpasangan. Dan bacaan yang panjang. Walaqad atainaka sab'am minal matani wal Qur'anal azim. Dan bacaan yang panjang. Jadi bilangan 6, 2, 2, 3 ini habis dibagi 7. Dibagi 7 dia 8, 8, 9. Kalau disusun akan setinggi 8, 8, 9 satuan. 16 kali 56,1875. Bacaan yang panjang. Nah, 889 lempengan ini disusun meluas mengikuti rumus meluas segi 6. Rumus meluas segi 6 itu kan KN sama dengan N kali 42. Segi 6 pertama itu surat Al-Fatihah. Nah, itu yang kita sebut K0. Tinggal kita isi. K0 sama dengan 0 kali 42 sama dengan 0. Jadi tidak ada yang mengelilingi dia. Dia cuma sendiri saja. Tidak ada yang mengelilingi. Nah, baru dikulit ke satu, K1. Nah, K1 ini dia. K1 itu ada 42. 1 kali 42. Ada 42 ayat yang mengelilingi surat Al-Fatihah tadi. 42 dibagi 7 kan 6. Jadi ada 6 lempengan. 7-an. 7, 7, 7, 7, 7, 7, tapi 6 lempengan. 7 kali 6 kan 42. Ada 6. Ayatnya ada 42. Kalau K-nya 2, dia 84. Ada 84 ayat mengelilingi. Jadi ada 12 lempengan. Kalau K-nya 3, ada 126 ayat. 18 lempengan. Kalau K-nya 4, ada 24 lempengan. Ayatnya 168. Kalau K-nya 5, dia ada 210 ayat. Ada 30 lempengan. Kalau K-nya 6, ada 252. Lempengannya ada 36. Nah, kalau K-nya 7, dia 294 ayat. Ada 42 lempengan. Nah, ekspresinya 3 dimensinya seperti ini dia tadi nih. 3 dimensinya nih, sampai ke K7 ini seperti ini dia. Ternyata Al-Quran memiliki 21 pasang surat untuk K7 ini. Ya, penemuannya itu ternyata Al-Quran memiliki 21 pasang surat untuk K7 ini. Berlainan, nggak berulang dia. Sehingga bentuk bangunnya seperti bangun berongga 21 tingkat. Nah, ini ada 21.
surat yang berlainan. Nah, jadi bangunannya nanti seperti ini dia. Bangun berongga. (21) tingkat. Ayatnya ini di setiap tingkat ini ayatnya 294. Nah, bagaimana Al-Quran mengatakannya dalam bahasa kode? Bukan dengan kata-kata. Nah, lantai 1 itu diisi oleh 21 surat. Lantai 1 ini diisi oleh 21 surat. Ini dia, 21 surat. Yang 21 surat ini ada cuma satu. Jumlahnya 294. 21 surat. 294. Di lantai 1. Ya tergantung Anda mendefinisikannya. Lempengan ini mau tebalnya berapa? Kalau tebalnya 1 meter, nah berarti bangunannya nanti 21 meter tingginya. Kalau ini 10 cm, nah berarti cuma 2 meter tingginya. 210. 2 meter 10 cm tinggi bangunan ini. Jadi tergantung mendefinisikan berapa tebal lempengan ini. Tapi itu sudah terdefinisi di setiap lempengan ini 7 ayat. Ini berlainan ya, tidak berulang. Yang sudah keluar sini nggak keluar lagi dia. Nah, di lantai 2 itu cuma 12 surat. Ini dia, 12 surat. Lantai 2. Ada satu. Yang 12 surat. Berlainan. Surat yang berlainan dan tidak mengulang yang tadi. Nah, di lantai 3 itu ada 7 surat. Ini dia. Di lantai 4, 7 surat juga. Nah, jadi berarti ada 2 yang 7 surat. 3 dan 4. Nah, di lantai 5 ada 6 surat saja. 6 surat. Cuma satu dia. Nah, di lantai 6 diisi oleh 5 surat. Tadi lantai 5. Nah, lantai 6 sekarang. 5 surat. Nah, dia ada 5 surat. Ada 2 dia. Lantai 7. Jadi 6 dan 7 itu 5 surat. Jadi ada 2 dia. Yang 5 surat ada 2. Nah, lantai 8 itu 4 surat. Jadi ada 3. Ada 3 pasang. 4 surat, 4 surat. Berarti 12 surat ya. Lantai 9, 4 surat juga. Dan lantai 10, 4 surat juga. Udah 10 lantai bangunannya. Nah, mulai lantai 11. 3 surat saja. Ada 6 ini.
Ada 6 yang 3 surat ini. Tidak mudah saudara, bilangan ini dirancang harus 294 dan tidak berulang. Ini sebuah rancangan yang jenius. 3 surat. Yang nomor 2 di lantai 12. 3 surat. Yang ketiga di lantai 13. Di lantai 14. 3 surat yang keempat. Di lantai 15. 3 surat yang kelima. Di lantai 16. Selesai 6 pasang 3 surat. Ini ilmu baru ditemukan. Nah, selanjutnya itu sisanya 5 surat. Mulai dari 17. Anda lihat, surat 21 sama surat 37. 37 182, surat 21 112. Dulu enggak pernah kita lihat ini, kita enggak pernah memahami mengapa dia 112, mengapa dia 182. Ternyata dia berpasangan dengan bilangan 294. Yang pertama di 2 surat ini. Ada 5. Ini lantai 17. Lantai 18. Anda lihat 7. Ini alif lam mim shad. Ini shad, saudara. Keren kan? Alif lam mim shad dan shad. Ini dibukanya dengan alif lam mim shad nih. 206. Ternyata dia berpasangan dengan 88. Selama ini kita lihat surat shad 88 kenapa ya? Surat Al-A'raf itu 206 kenapa ya? Ternyata ada pasangan dia. Ini yang nomor 2 dari 5. Nomor 3-nya 6. Coba Anda lihat. 6 dan 9 coba. 165, 129. Nah, di sini Rasad Khalifah kan diadili di sini nih. Rasad Khalifah kan bukan 2129 dia. Ini yang ketiga. 2 surat. Ini udah lantai 19. Kalau gedung ini udah 19 tingkat. Ini lantai 20. Anda lihat surat keempat 176. Dia berpasangan dengan surat 23 118. Dulu kita lihat 123-nya kenapa 118 ya? Ini kenapa 176 ya? Di brand aku Puncur kan kita cuma ngafalin aja kan. Tapi kita nggak pernah tahu nih kenapa dia 76. Ternyata dia berpasangan berdua ini. 294. Dan itu di K7. Di kulit ke-7. Nah, bagaimana di kulit ke-7 itu berulang sampai 21 kali? Kalau 2 kali saja, 3 kali saja. Ini 21 kali, saudara. Dan itu dengan surat yang berbeda. Nah, yang terakhir itu yang ke-21, lantai 21. Ya, ini keren katanya. Kenapa? Karena ini surat kedua, nah ini surat ke-94. Ini kalau jumlah nih 294, ini 2-nya dari sini, 94-nya dari sini. Yang bikin dia keren itu. Nah, ini keren. Lantai 21 ini gedung para nabi, Al-Anbiya. 21 kan surah Al-Anbiya. Gedung para nabi.
Lantai 21. Al-Anbiya. Luar biasa. 21. Ini keren. Nah, sisanya itu 49 ayat. Nah, 9 surat, 49 ayat. Dan 49 ini dibagi 7 adalah 7. Jadi kalau disusun dalam bentuk pilar, dia pilar yang tingginya 7. Nah, lempengan tadi ada 7 lempengan. Itu di 7 dia. Sisanya. Nah, bangun penutupnya ini ternyata sama dengan 3 kali 294 ini. Ya, coba kita hitung ya. K1 42, K2 84, K3 itu 126, K4 168, K5 210, K6 252. Itu dijumlahkan dapatnya 882. 882 ini sama 3 kali 294. Jadi apa? Jadi gedung kita cukup 21 kurang 3 lantai. Yaitu 18 lantai. Bahan 3 lantai dipakai untuk penutup. Jadi 18 lantai saja gedung ini. Untuk penutup, yang 3 lantai itu dipakai untuk penutup. Nah, jadi begini dia. Nah, penutup ini ternyata 6 lantai dia. Kan ada 6 dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 18. 6 tambah 18 ini 24. Jadi di tengah-tengah bangunan diperlukan pilar yang tingginya 24 satuan. Di tengah-tengah sini nih, kalau nggak runtuh nih kan. Nah, penyangga yang tengah ini ada 24. Nah, dari mana kita dapatkan pilar setinggi 24 satuan? Itu pertanyaannya. Pilar sisa kita hanya 7 satuan. Nah, kalau Al-Fatihah pilar 1 satuan, kita punya pilar setinggi 7, 1 tambah 7 sama dengan 8. 8 satuan. Sama Al-Fatihah. Jadi kita perlu pilar sepanjang 24 kurang 8 satuan, itu 16 satuan. Nah, ini matematika Islam. Ini matematika. Menurut Anda, dari mana kita dapatkan pilar setinggi 16 satuan? Nah, ini sudah ditanyakan ke kita sejak Al-Quran itu turun kalau kita mempelajari ini. Sudah ada pelajaran ini di Al-Quran. Menurut Anda, dari mana kita dapatkan pilar setinggi 16 satuan? Pilar basmalah pembuka 16 satuan jawabnya. Ini penemuan. Jadi kalau bangunan itu kita letakkan di lantai yang juga segi 6 lantai perluasannya. Nah, ini bangunannya. Nah, di tengah-tengahnya ini ada pilar 24. Karena tinggi bangunan ini 24 semuanya. 6 tambah 18. Nah, ini dia. Bagaimana itu bisa 24? 7 itu sisa, 16 itu BSM pembuka, dan 1 itu Al-Fatihah. Jadi itu jadi 24. Itu matematika. 7 tambah 16 tambah 1. Itu berapa anak-anak?
Jawabnya itu 24. Itu matematika benar. Tidak gatologika. Nah, kalau kita bikin bentuknya seperti piramida saja, ya kita kan sudah bahas ini. Nah, ternyata tinggi ini kan 17. Ayat Quran itu habis di 17. Dia di 16 dia bersisa 73 keping. Nah, jadi harus 17 tingginya. 17 sampai situ. Nah, Anda boleh hitung ini. Ini 16. Di 16 ini kan dia berlebih 1. Sehingga di sini ada 510 ayat. 510 itu kode dari luas bumi. Nah, ternyata pilar ini adalah 17. Dari mana 17 pilar itu? Nah, itu dia. Al-Fatihah 1 dan 16 itu basmalah pembuka. Demikian arsitektur Al-Quran. 14, 11, 20, 22. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.